karena acara ini diselenggarakan oleh Majelis Tabligh PCM Kedung Kandang dan tabligh akbar ini dilaksanakan setiap bulan. Alhamdulillah di bulan Desember Majelis Tabligh PCM PCM Kedung Kandang bekerja sama dengan PRM Saujajar yang dilaksanakan di Masjid Manarul Islam. Insya Allah hari ini dengan tema membumikan Islam berkemajuan yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Samsul Arifin MSI, beliau sebagai pembantu Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Oleh karena itu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang pertama adalah qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Hasan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat khusus Ustadz Profesor Dr. Samsul Arifin. Beliau adalah pembantu Rektor 1 Unmuh Malang. Terima kasih atas kesediaan beliau bisa hadir untuk memberikan pencerahan, dan temanya mungkin sangat cocok untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PCM Kedung Gandang beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan ini, dan yang terhormat Ketua Yayasan Amal Soleh Malang. Beliaunya tadi sedianya mau hadir tapi masih sibuk di rumah mungkin. Mudah-mudahan beliau bisa datang. Kalau tidak datang nanti diwakili oleh Ketua Takmir, yaitu Pak Idham. Yang terhormat Ketua PCA Kedung Gandang beserta jajarannya, Ketua-ketua ranting seluruh ranting di Kecamatan Kedung Gandang, PCM Kedung Gandang, dan ketua-ketua ranting PRA Kedung Gandang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpah nikmatnya, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pagi hari ini yang mulia ini kita sama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri istilahnya tablik akbar, majelis tablik PCM Kedung Gandang yang bulan Desember ini yang punya gawe ialah BRM, BRA Sawojajar dan Masjid Manarul Islam. Kajian akbar ini ya disebut akbar, ya harusnya banyak yang datang. Ya alhamdulillah, mungkin ini masih banyak di perjalanan. Oleh karena itu ya dimohon kita sabar untuk menunggu teman-teman kita yang lain.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah pada kita umatnya, khususnya umat Islam warga Muhammadiyah, insya Allah yang senantiasa menjunjung dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati serta jamaah Muhammadiyah Kedung Kandang serta jamaah Manarul Islam, karena sebagian ada juga jamaah Manarul Islam, bahwa semuanya yang kita laksanakan, utamanya kajian akbar ini memang harus kita dukung semua. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya pertama mewakili cabang, yang kedua mewakili BRM, biarpun BRM-nya ada, nanti biar Pak Idam mewakili Yasma dan Takmir, karena beliau juga ketua Takmir di sini. Saya mewakili cabang karena saya ditunjuk oleh Pak Sirot sebagai pembina ranting Saujajar. Oleh karena itu saya mewakili PCM dan BRM Saujajar. Yang pertama ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak Ustadz Profesor Dr. Samsul Arifin yang sudah bersedia hadir malam mengabulkan permohonan kami di PCM Kedung Kandang. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh warga Muhammadiyah Kecamatan Kedung Kandang yang dari BRM maupun anggota BRA yang sempat hadir pada pagi hari ini, karena ini semuanya adalah gawe kita bersama. Oleh karena itu kita harus mendukung dan antusias untuk mensukseskan setiap momen-momen seperti ini. Oleh karena itu dalam kegiatan ini memang sudah kita konsensus, yaitu setiap Ahad ketiga setiap bulannya. Itu sudah konsensus kita. Oleh sebab itu, supaya tidak berbarengan. Waduh, gak iso teko, di tempat saya ada kegiatan. Nah, ini sebetulnya harus kita sepakati, itu sudah harus kita dukung. Setiap kegiatan di ranting, itu diusahakan jangan pas Ahad ketiga. Kalau bisa, diusahakan bisa. Biar fokus semuanya kalau Ahad ketiga hadir di kegiatannya PCM, khususnya yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh PCM Kedung Kandang. Kemudian apabila terpaksa tidak bisa dirubah, maka harus memberitahu. Jadi PRM atau PRA yang ada kegiatan pas Ahad ketiga, dimohon kalau tidak bisa dirubah menghubungi sekretaris PCM atau langsung ke ketua Majelis Tabligh, yaitu saudara Tony, atau langsung ke sekretaris PCM, yaitu Bapak Mahmud Effendi, biar nanti kegiatan di cabang ini bisa dirubah, tidak barengan. Mungkin hari ini pasti ada barengan itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terima kasih juga kepada semua warga Muhammadiyah di lingkungan PCM Kedung Kandang
dalam antusias menyambut muktamar yang kemarin di Surakarta dengan sambutan sebagai penggembira, sehingga Kecamatan Kedungkandang bisa berangkat sampai 9 kendaraan. Ya, ini berarti antusiasmenya tinggi. PJM memberangkatkan 1 kendaraan. Jadi 9 itu dari PJM 1 kendaraan, dari ranting-ranting yang lain juga ada yang berangkat sendiri-sendiri. Ini berupa antusias yang perlu kita lestarikan dukungannya di Muktamar ke-48 Solo kemarin. Alhamdulillah muktamar berjalan lancar dan sukses. Mengapa sukses? Karena bisa memacetkan kota Solo, total macet. Tidak bisa kemana-mana, sulit untuk datang ke sana, macet. Dan banyak jalan kaki kita. Ya, itu sebagai refreshing dan olahraga. Jadi semua senang, terutama yang rombongan PJM kemarin. Wah, alhamdulillah bisa kita laksanakan dan kita bisa ya nampak kilas sejarahnya Yai Ahmad Dahlan serta Bu Nyai Ahmad Dahlan sampai ke makam beliau berdoa. Juga ke sejarah-sejarah beliau di sekitar Karangkajen dan sekitar Kauman, Yogyakarta. Karena itu tujuan kita. Dan sekaligus kita sudah juga mengunjungi pameran atau expo-nya Muktamar 48 sehingga bisa ini termasuk ini bukti membeli dari sana. Baru Pak ini Pak. Ya. Juga oleh-oleh yang lain untuk pribadi masing-masing. Itu juga bukti mensukseskan muktamar karena kita dukung membeli produk-produk milik Muhammadiyah. Itu yang kita harapkan, saling mendukung. Ini teman saya Pak Wid ini, waduh sampai gak kuat nggak barang ini. Ya, alhamdulillah. Beliau belonjo ini gak mari-mari ini. Mesti ketinggalan terus ini. Ya. Itu membuktikan bahwa kita benar-benar mensukseskan muktamar. Muktamar alhamdulillah sudah selesai, terpilih pengurus atau pimpinan pusat Muhammadiyah yang 13 orang. Rupanya kembali lagi kepada pimpinan lama yaitu Pak Haidar Nasir beserta lain-lainnya, dan alhamdulillah dari Malang kita masuk 2 yaitu Pak Saad Ibrahim dan Pak Muhajir Effendi. Dari Jawa Timur berarti ada 2. Setelah muktamar, nah, ini kita siap-siap untuk muswil yang insya Allah nanti tanggal 24 sampai 25 Desember ini. Dan setiap cabang mendapat jatah utusan 3 orang. Se-PDM Kota Malang kita mendapat 18 orang utusan. Cabangnya 5 kali 3 plus 3 orang dari PDM. Muswil selesai, nah siap-siap musda. Insya Allah untuk di Malang, PDM Malang akan dilaksanakan rencananya bulan Februari
2023. Jadi kita juga siap mensukseskan. Setelah musda selesai, nah terus muscap, jadi berurutan terus. Insya Allah muscap kita sudah bermusyawarah dalam rapat PJM, diputuskan muscap insya Allah setelah Hari Raya Idul Fitri. Itu sekitar bulan Mei kalau tidak salah, sekitar bulan Mei. Oleh karena itu, karena ini masih jauh, bulan Mei itu kan masih jauh, sekitar 3 bulan, 4 bulan ya, 5 bulan kalau dihitung dari sekarang. Maka dimohon persiapan untuk muscap itu setiap ranting lembaga mempersiapkan diri untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi ranting-ranting dimohon untuk membuat laporan kegiatannya, laporan keuangannya, termasuk lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan PJM Gedung Ganda. Masih ada waktu panjang. Setelah PJM nanti selesai muscap, insya Allah tempatnya di sini, di areal Manarul Islam. Itu dilaksanakan musran. Jadi musrennya juga harus siap sekitar bulan Juni sampai Juli. Jangan sampai molor-molor Desember mana, ya. Jangan terlalu lama, ya. Jadi diusahakan Juli itu sudah tuntas. Juli, alhamdulillah kalau sudah Juli tuntas. Semuanya memerlukan persiapan. Itu informasi dari cabang Gedung Gandang. Yang selanjutnya kegiatan-kegiatan di BRM dimohon terus digerakkan. Jangan BRM itu stagnan ya. Biarpun ketemu rombulan pisan satu anggotanya itu harus ada. Jangan pelas, tidak ada apa-apa. Di BRM supaya eksis ketok urip ya ada kegiatan. Ada kegiatan itu Muhammadiyah itu kan pergerakan. Jadi harus gerak, harus ada kegiatan. Oleh karena itu, setiap ada momen-momen besar seperti ini, dimohon juga supaya tidak molor-molor. Ini waktunya ya tadi agak molor. Memang kesepakatan kita jam 8 harus sudah dimulai, tapi masih banyak yang belum hadir sehingga diolor mana 10 menit. Jadi jam karet ini diusahakan ojo diolor maneh karete. Karet gelang diolor mulai tadi duduk karet gelang, karet kalung. Ya itu apa yang saya sampaikan mewakili cabang sekaligus BRM Saujajar. Jadi permohonan kami dari cabang untuk mempersiapkan menghadapi muktamar sudah, muswir sebentar lagi, muscap, musda, muscap sampai musran. Perlu kita persiapkan betul supaya kita menepati waktu tadi. Sedangkan untuk PCA dan PRA-nya, monggo dirunding bersama apa bareng dengan PJM, PRM
di setiap kelurahan BRM-nya, musran atau muscapnya, kami kembalikan semuanya keputusannya kepada PJA dan BRM serta BRA masing-masing. Sing enak iku bareng aja, atau rukun biayanya bisa diminimalisir atau lebih efektif waktu juga ya. Saya kira itu untuk sementara. Mungkin mohon maaf atas segala kekhilafan yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi mari kita simak nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Samsul Arifin, yaitu memberikan Islam berkemajuan. Ini memang tugas kita di masyarakat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Allah yang tercinta, yaitu Masjid Manarul Islam. Yang saya hormati Bapak Prof. Samsul Arifin, yang saya hormati pengurus PJM, PJA, PRM, PRA, jamaah dan warga Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini mewakili takmir sekaligus Yayasan Amal Soleh Malang menyampaikan selamat datang di Masjid Manarul Islam, sekaligus terima kasih atas kepercayaan, kesempatan Masjid Manarul Islam yang kesekian kalinya untuk mendukung dan mensupport insya Allah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, tidak hanya dari PRM, PJM, insya Allah PDM, PBM maupun pusat. Insya Allah kita akan support dan selalu mendukung, bahkan sinergis manakala ada kegiatan-kegiatan daripada Muhammadiyah yang bisa disinergiskan dengan kita. Perlu kami sampaikan bahwasanya Yayasan Amal Soleh Malang ini membidangi ada 5 bidang. Yang pertama bidang ketakmiran, di mana kegiatan daripada bidang ketakmiran salah satu yang rutin kita lakukan adalah kajian rutin. Setiap hari, setiap maghrib mulai dari hari Minggu sampai minggu berikutnya. Kemudian setiap ba'da subuh hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Liburnya hanya hari Sabtu subuh saja. Karena itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan insidentil. Baik itu kajian kesehatan maupun kajian-kajian yang lain. Baik itu yang kita datangkan dari daerah, provinsi maupun tingkat nasional. Oleh karena itu, monggo warga Muhammadiyah untuk bisa memakmurkan masjid ini dengan mengikuti kajian-kajian tersebut. Kemudian yang kedua bidang humas. Insya Allah hari Rebu besok ini ada salah satu kegiatan yaitu khitanan massal. Salah satu agenda kegiatan humasnya. Dan juga di bulan September kemarin, alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala, kita telah membuka klinik Manarul Islam. Monggo Bapak Ibu warga Muhammadiyah yang mau memanfaatkan fasilitas klinik kami yang insya Allah jam kerjanya itu ba'da asar sampai dengan ba'da isya jam 8, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Monggo. Sementara sampai dengan hari ini
masih gratis. Mudah-mudahan nanti gratis terus. Kemudian yang ketiga yaitu bidang pembangunan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi amanah untuk melanjutkan pembangunan yang ada di Masjid Manarul Islam. Yang saat ini kita masih renovasi tempat wudhu ibu-ibu yang sekelas hotel nanti insya Allah. Jadi biar wudhunya nyaman dan nanti yo tambah lama di kamar mandi. Ya, dan nanti yang lainnya juga gitu, kita berusaha untuk bagaimana suasana di lingkungan masjid ini menjadi lingkungan yang nyaman. Banyak jamaah yang senang dan kemudian banyak aktivitas yang kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu bidang pendidikan. Alhamdulillah tahun ini kita akan membuka Raudatul Anfal ya. Sudah sudah jalan ya, sudah jalan. Dan kemudian MI-nya tahun ini adalah tahun ke-6, insya Allah lulusan pertama. Mohon kepada Bapak Ibu warga Muhammadiyah kalau ingin menyekolahkan putra-putrinya menjadi generasi penerus yang ya sesuai dengan harapannya, ya bahkan kemudian punya kompetensi hafidz Quran ya, maka jangan ragu untuk menyekolahkan di MI Manarul Islam. Tadi Pak Zulkifli keliru, khairu ummah. Ya enggak apa-apa, pesaing sama-sama maju bareng. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu bidang kesehatan. Ya, tadi kita baru rapat yayasan, artinya adalah kita berusaha tidak hanya kemudian memberikan akses pelayanan jamaah di internal lingkungan Masjid Manarul Islam Yayasan Amal Soleh Malang, tetapi juga nanti ke masyarakat, wabil khusus ke warga Muhammadiyah. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerawuan dan kehadirannya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya Pak Prof. Samsul menyita waktunya. Mudah-mudahan nanti kajiannya juga tidak dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke. Minta maaf harus dipandu ini karena ustadznya amatiran. Saya jadi deredek ini. Seumur-umur baru sekarang ini ada patwal ini ya. Monggo. Untuk jamaah kami persilakan untuk agak ke kanan sehingga bisa lebih komunikatif dengan Salaman dulu. Bisa agak ke kanan sehingga bisa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Dewi Agus Sucimat, beliau adalah Ketua Umum Yasma. Saya hanya dikasih tulisan Yasma gitu, nggak tahu apa kepanjangannya ini. Saya baca aja gitu loh. Yayasan Amal Soleh ya. Ngapunten Prof. Agus. Ketua PCA yang saya hormati Pak Mas Tuki
takrib ya. Dan Ketua Takmir Bapak Idham Khalid serta Bapak Ibu para jemaah. Sebenarnya pengajiannya sudah selesai ketika Pak Mas Tuki dan Pak Idham Khalid tadi memberikan sambutan gitu loh. Atau hampir selesai gitu. Karena saya mengira pengajian ini akan berakhir jam 9. Berarti kurang 10 menit itu. Ya. Karena saya itu ada acara juga di kampus mewakili Pak Rektor. Ada satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Kader ya. Pendidikan Kader beserta Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Nama programnya itu adalah Muhammadiyah Scholarship Preparation Program. Itu kalau di bahasa Inggris, di bahasa Arab kan apa ya? Barnamij apa itu? Aidat Minhatul bil Muhammadiyah, kira-kira begitu ya. Kalau di bahasa Arab kan itu tadi pakai bahasa Inggris. Jadi Majelis Dikti Litbang sama Majelis Pendidikan Kader itu punya program memberi beasiswa kepada kader-kader Muhammadiyah. Beasiswanya itu kalau saya baca dari Lazismu, mereka dipersiapkan untuk mendapatkan pendidikan yang bagus di luar negeri, karena salah satu persyaratannya itu adalah bahasa Inggris, maka mereka dipersiapkan bahasa Inggrisnya, sehingga nanti mereka bisa ambil S2, ambil S3 di kampus-kampus terkemuka di dunia, apakah itu di Australia, di Asia, di Eropa, di Amerika. Kita ini alhamdulillah punya kader muda bagus, tapi mungkin di antara Bapak Ibu belum ada yang mengenal ya. Namanya itu Sukidi Mulyadi. Ini nggak gampang masuk ke kampusnya Mas Sukidi ini. Harvard University, Harvard. Saya sendiri hanya dengar itu ya. Dulu pernah ke Amerika tapi nggak sampai ke Harvard. Ke Amerika pun nggak sekolah gitu, hanya dapat undangan dari salah satu perguruan tinggi swasta di Provo untuk menghadiri conference. Katanya kalau masuk ke Harvard itu nggak gampang, masuknya susah, keluarnya juga susah gitu. Karena memang standarnya sangat tinggi. Dan alhamdulillah kita ini punya punya kader, salah satu kader terbaik, namanya Sukidi Mulyadi, dia dari Sragen. Kemarin saya ketemu waktu Muktamar Muhammadiyah di Solo. Dia sebagai observer, sebagai pengamat. Saya sangat senang sekali ketemu dengan beliau itu. Karena tentu reputasi keilmuannya yang saya katakan tadi, Harvard ini kan salah satu kampus terbaik di dunia, tentu karena berbagai macam faktor ya. Mungkin salah satunya karena faktor sejarah yang memang begitu lama. Jadi nanti ada acara di kampus membuka MSPP itu. Ada beberapa kader yang nanti disiapkan untuk mendapatkan kita siapkan bahasa Inggrisnya, kemudian didampingi sehingga nantinya dia akan mendapatkan beasiswa entah dari LPDP, dari Indonesia maupun dari kampus yang dituju ya, atau bahkan dari profesor yang ada di kampus itu. Nah, ini sudah kurang 5 menit ini pengajiannya. Jam 9. Ya. Terima kasih saya sampaikan. Saya ini kan dihubungi secara mendadak oleh Pak Sirajuddin. Namanya mirip dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya. Din Samsudin ya. Din Samsudin itu sebenarnya namanya Sirajuddin. Iya, betul ya Pak Sirajuddin. Sirajuddin. Iya.
Sirajuddin Samsudin, ya, Sirajuddin Samsudin. Jadi kalau Bapak Ibu telusur itu nama resminya, itu seperti itu, Sirajuddin Samsudin. Cuma yang sampai ke kita dan juga di beberapa informasi itu adalah Din Samsudin itu. Ini agak mirip, cuma beda nasib. Pak Din di Jakarta, Pak Sirajuddin di Gedung Gandang, Malang. Tapi dedikasinya pada Muhammadiyah kurang lebih sama lah. Dan jangan dibanding-bandingkan. Nggak boleh. Sama Farel tidak boleh. Insya Allah kita yang hadir di sini ini memiliki komitmen, memiliki semangat yang sama untuk terus merawat, mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah yang antara lain tadi disampaikan dengan bagus oleh Pak Mastuki Takrib itu. Inti pengajiannya sebenarnya di Pak Mastuki itu. Beliau tadi saya perhatikan ya, bagaimana kita perlu melakukan konsolidasi, merapatkan barisan setelah muktamar ini. Jadi Pak Sirajuddin menghubungi saya, sesungguhnya yang akan tampil di pengajian yang disebut dengan tabligh akbar ini, saya ini nggak begitu percaya kalau Muhammadiyah tabligh akbar itu. Orang pakai percaya ya. Ini memang segini toh Pak tabligh akbar itu. Akbarnya di mana? Akbarnya mungkin di masjidnya. Ini kan luar biasa masjid ini, Pak Idam ya. Saya terakhir kapan yang isi itu lupa saya itu. Bahkan saya pernah sempat memberi khutbah Idul Fitri, cuman lupa itu mungkin beberapa tahun sebelum COVID itu. Sekarang ini kan COVID jadi penanda gitu loh. Oh jauh sebelum COVID gitu. Masjid ini luar biasa, masjid yang akbar saya kira. Nah kalau jamaahnya ya memang di Muhammadiyah itu begini-beginilah. Enggak terlalu sedikit, enggak terlalu banyak gitu. Ini sudah bagus ini, bahkan kebanyakan. Bahkan terlalu banyak ini ya. Ya, karena itu ketika ditanya Pak Samsul bawa laptop enggak nanti kayak kuliah ini pengajian saya bilang gitu kan. Ini mestinya yang ngasih pengajian itu adalah Pak Nurholis sudah. Kalau Pak Nurholis itu kan memang mubaligh yang sesungguhnya atau yang sesungguhnya mubaligh gitu. Nah, saya sudah curiga sama Pak Sirajuddin ini. Kok baru dihubungi H-7 gitu. Pasti ada yang nggak beres ini. Pasti ada yang nggak beres. Nah, ternyata benar. Saya langsung tanya, Mas, Pak Sirajuddin mestinya siapa? Pak Nurholis sudah. Nah, benar kan? Nah, ini luar biasa. Mestinya itu profesor digantikan yang bukan profesor. Ini bukan profesor yang ganti profesor. Nggak tahu yang beruntung yang mana ini. Apakah Pak Nurholis ataukah saya? Tapi saya insya Allah memiliki ta'zim, hormat kepada beliau. Tentu karena senior, kemudian dua, beliau adalah lama aktif di Muhammadiyah dan pengajian-pengajiannya itu bagus, mengena, bisa diterima oleh semua khalayak, ya, mudah bahasanya, karena memang beliau itu mantan wartawan dan saya pernah lihat di YouTube-nya itu gergeran gitu loh. Ya kayak tadi itu gergeran ini kan, berarti saya sudah cocok seperti Pak Nurholis. Udah, sebab kalau pengajian itu nggak ada yang ketawa, tapi Imam Muhammadiyah itu begitu loh pengajiannya itu, nggak seperti di sebelah itu loh. Tapi kalau ketawa semua terus dari awal sampai akhir, ini stand up komedi atau pengajian gitu loh. Jadi nggak bagus juga gitu ya. Baik, jadi mohon maaf kalau nanti ini kan ibarat pertandingan sepak bola Piala Dunia di Qatar yang nanti akan masuk final itu. Sayangnya Bapak Ibu agak kecewa ya, karena Maroko akhirnya hanya dapat di urutan keempat itu ya. Padahal doanya sudah luar biasa itu.
Kalau bisa dapat juara 1 nanti malam masih tanding untuk merebutkan juara 1. Tapi itulah sepak bola ya. Mudah-mudahan nanti di perhelatan berikutnya Qatar, Indonesia gitu ya, bisa tampil di Piala Dunia. Sebenarnya Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah, menyiapkan stadion yang begitu rupa, begitu banyak. Bahkan ada stadion di Qatar itu, begitu selesai pertandingan apa itu langsung dibongkar itu, di knockdown. Ada itu stadion 9 berapa gitu loh. Dan itu nanti mau diserahkan ke negara-negara yang membutuhkan. Memang negara Qatar ini kan negara kaya ya. Jadi Indonesia ini kalau mau jadi tampil di Piala Dunia harus jadi tuan rumah gitu loh. Baru nanti kita bisa tampil di Piala Dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tidak lama lagi selesai pengajian ini ya. Ya, karena saya sudah ketarik ke kampus ini. Pengajian semacam ini saya kira penting. Ya, saya ingin memberikan makna ya, melalui jadi begini. Ada 3 manfaat ya yang bisa kita peroleh dari kegiatan semacam ini. Pertama adalah makna dari sisi spiritual keagamaan. Ya, jadi makna dari sisi spiritual keagamaan. Apa makna spiritual keagamaan? Bapak Ibu mungkin seringkali mendengar ya, karena kita ini kan hidup antara lain dari pengajian ke pengajian. Apalagi tadi Pak Idam bilang di Masjid Manarul ini tiap hari ya Pak Idam ya ada pengajian. Kita nggak bosan-bosan itu. Jangan-jangan Bapak Ibu ini dengarkan saya bosan gitu loh ya. Nggak keren. Mestinya supaya nanti yang hadir datang itu pakai akronim aja Pak Sirojudin. Ada Ustadz Adi Hidayat. Disingkat apa? Wah. Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Abdus Somad. Disingkat UAS. Mestinya saya disingkat juga, sehingga yang datang banyak. Disingkat apa? USA. Ustadz Samsul Arifin. Keren kan? USA, United States of America gitu. Ini ada ustadz baru dari Amerika namanya USA. Ya. Akhirnya saya dapat singkatan juga itu, menyaingi Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad itu. Waduh, nggak banding lah saya itu kan. Karena Ustadz Adi Hidayat itu apal sampai baris sampai pojoknya itu. Luar biasa. Dia juga insya Allah kader terbaik, salah satu kader terbaik Muhammadiyah karena alumni dari pesantren Muhammadiyah. Kita sering mendengar bahwa kualitas keberagaman kita, kualitas iman kita itu kalau bahasanya orang kampus itu up and down. Up and yazid wa yanqus. Up and down. Naik turun. Kualitas keberagamaan keimanan kita, ketakwaan kita ini. Itu biasa. Karena kita ini manusia. Manusia. Manusia ini kan dinamis. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun. Karena itu tadi saya senang mendengarkan paparan mulai dari Pak Mas Tuki, Pak Idam itu. Untuk tidak pernah henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya renung-renung Bapak Ibu ya. Kenapa kita, saya misalnya ya, saya nggak usah Bapak Ibu lah. Kok sering kita ini menghadapi masalah gitu loh. Termasuk pada gilirannya kita sakit. Kita semua kan pernah sakit loh. Oh ini yang gagah ini pernah sakit. Ya, pernah sakit. Loh, kokam aja sakit. Ya. Umur gagah gini. Saya seumur-umur pengajian baru sekarang ini didampingi kanan kiri sama kokam itu. Jadi takut saya. Ya.
Tapi tetap di sini aja Pak, supaya lebih gagah. Ini di foto nanti saya kirim sama istri saya, pasti dia senang gitu. Lalu di komentar, oh, kayak Ustadz beneran ini. Dia nggak percaya kalau saya itu Ustadz itu. Nah, bahkan kadang-kadang kita sakit. Sakit itu kan tidak hanya karena kita salah makan, salah minum, jadi pilek, mencret, mohon maaf itu, BAB terus itu. Kadang-kadang kita ini sakit karena faktor dari dalam diri kita. Suasana kebatinan, suasana kejiwaan kita. Saya pernah melakukan perenungan semacam itu. Jangan-jangan saya ini kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya diberi sakit oleh Allah. Syukur itu apa? Syukur itu kan simpel. Mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu kalau ke pusat perbelanjaan atau bahkan toko, itu pasti dia menyambut kita, ada greeting ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat berbelanja. Lalu pulangnya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Mengapa kita berterima kasih? Ya, karena kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia. Karena kita mendapatkan, kita memiliki banyak hal. Cuma kadang-kadang kita lupa gitu loh. Kita lupa. Maka tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Mas Tuki dan Pak Idam, kita perlu bersyukur pada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terima kasih inilah yang membuat kita menjadi sehat. Kita merasa cukup, ya. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah ngeluh. Saya diajari oleh Allah Yarham Pak Malik Fajar, kemudian kami jadikan kutipan di salah satu ruang pertemuan di UMM. Beliau itu salah satu dawuhnya kepada kami itu, ojo sering ngeluh. Ngeluh kuwi gampang capek. Kalau sudah merasa capek, kalau toh kemudian dikerjakan dan menghasilkan sesuatu, maka biasanya hasilnya itu gak bagus. Karena dihasilkan oleh orang yang merasa capek. Karena mengeluh tadi itu. Lalu akibatnya Bapak Ibu, kita ini mengidap apa yang di dalam psikologi itu disebut dengan negaholik. Ini bukan nama orang ini. Negaholik. Apa negaholik itu? Negaholik itu serba negatif, overthinking, negatif, nggak ada baiknya. Ketemu dengan kokam ngeluh, ketemu dengan ustadz ngeluh, dengan jemaah ngeluh terus. Semua disalahkan. Itu pertanda kita udah nggak sehat itu. Pertanda kita nggak sehat. Maka syukur itu menjadi penting. Nah Bapak Ibu, saya tadi katakan, pertemuan semacam ini memiliki manfaat spiritual keagamaan karena seringkali kualitas kondisi kita ini up and down. Naik turun kita itu. Itulah mengapa di beberapa majelis Jumatan gitu, kita seringkali diingatkan bertakwa itu ya. Jumat kemarin kita dengarkan khutbah, pasti itu antara lain ayat yang dikutip, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kadang-kadang ditambahkan dengan ayat yang lain. Masih berkaitan dengan ketakwaan. Seperti itu. Nah, jadi pertemuan semacam ini untuk merawat, memelihara kualitas spiritualitas keagamaan kita. Takwa ini seringkali kita dengar, tapi izinkan saya mengingatkan satu pengertian. Ini sering saya kutip di beberapa forum, karena ini menarik artinya. Saya kutip dari satu tafsir yang ditulis oleh, dulu dia itu non-muslim, dari Austria. Mungkin di antara Bapak Ibu, atau mungkin Prof. Agus pernah membaca ya. Namanya itu Leopold
Orang Austria. Kemudian dia masuk Islam, menjadi seorang Muslim, dan menulislah dia satu tafsir yang unik kalau dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain, karena tafsirnya dia itu hanya berupa footnote, catatan kaki, terutama terhadap konsep-konsep kunci yang memiliki pengertian dan implikasi fundamental dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu baca tafsir misalnya Ibnu Katsir gitu ya, tafsirnya Said Qutb fi Dilalil Quran misalnya, tafsirnya Quraisy Shihab Al-Misbah, tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar, itu tafsirnya dari surat pertama sampai surat terakhir, dan setiap ayat itu ditafsiri. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca misalnya tafsir Al-Munir Wahbaz Zuhaili, itu lebih lengkap lagi. Ada qiraatnya, ada balaghahnya, ada makna mufradatnya, ada tafsirnya. Nah, tafsir yang ditulis oleh Leo Patwis ini hanya berupa footnote. Apa nama tafsirnya? The Message of the Quran. The Message of the Quran. Tafsir ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Mizan, 3 jilid bagus itu, Lux. Saya punya. Gitu. Ini orang Muhammadiyah perlu baca. Apalagi kita ini menganggap berkemajuan. Di samping tafsir-tafsir yang tadi saya sebutkan itu. Nah, yang menarik perhatian saya ialah ketika dia memberi catatan kaki pada surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Nah, dia kasih footnote itu ya, di bawah itu. Kemudian diartikan takwa itu apa? Dia tidak begitu apa namanya? Dia ingin melengkapi ya pengertian-pengertian yang lain terkait dengan takwa itu. Dia artikan takwa itu adalah Rabbaniyah. Dalam bahasa dia God consciousness, kesadaran ilahiyah. Takwa itu. Apa kesadaran ilahiyah? Apa Rabbani? Apa God consciousness? Ialah kesadaran spiritual bahwa Allah merupakan zat yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Berarti Allah itu hadir tidak hanya di masjid, di Masjid Manarul Huda ini. Allah itu sejatinya hadir di rumah kita. Allah itu sejatinya hadir di kantor kita, hadir di jalan raya. Tapi tidak semua orang punya kesadaran spiritual keagamaan semacam itu. Enggak semua. Itulah mengapa tadi dikatakan yazidu wa yanqus. Itulah mengapa kemudian kita dilatih. Apa di antara latihannya? Ya sholat itu antara lain. Itulah mengapa dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini luar biasa ayat ini. Kadang-kadang imam membacakannya pada waktu sholat, entah itu di rakaat pertama, di rakaat kedua. Saya kalau membaca ayat ini, saya jadi teringat bacaan dan pengalaman saya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika saya mendapatkan beasiswa, mendapatkan undangan
untuk mengikuti apa yang saya sebut dengan spiritual traveling, perjalanan spiritual. Ya tentu kalau kita sebagai orang Islam, perjalanan spiritualnya ke Mekah dan Madinah. Di sini ada KBH juga nggak ada? Oh belum. Mau diadakan juga? Aduh, ini nanti terjadi persaingan yang luar biasa ya. Ada tawaran paket macam-macam itu. Insya Allah di antara Bapak Ibu sudah pernah datang ke Mekah, ke Madinah. Bahkan kalau datang berkali-kali nggak bosan-bosan ya. Ingin datang lagi gitu loh. Tapi perjalanan spiritual saya itu ke India. Ke India. Waduh, ini menarik gitu ya. Menarik. Nah, dari situ kemudian saya memaknai Bapak Ibu. Sholat itu sebenarnya meditasi. Ini banyak orang nggak suka dengan konsep ini, meditasi. Karena diartikan semedi segala macam. Nggak itu maksudnya. Meditasi itu apa? Saya punya buku kecil berbahasa Inggris, judulnya itu Eastern Thought for the Western Mind. Eastern Thought for the Western Mind. Jadi konsep timur untuk konsep barat. Nah di situ dia katakan meditasi itu apa sih? Meditasi itu recharging. Recharging. Bapak Ibu kalau punya HP kan sering ngedrop itu. Lalu kita cas. Bapak Ibu kan seringkali tiba-tiba capek segala macam, lelah, mental, spiritual. Itu perlu di recharge itu. Perlu di charging. Gimana kita merechargingnya? Sholat. Sholat. Lalu kemudian muncul apa itu? Seger gitu. Bahkan ketika wudhu pun kita merasa seger. Itu meditasi. Yang kedua, dikatakan di buku itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, remembering. Remembering. Apa itu? Supaya kita ingat kembali sesungguhnya kita ini siapa. Al-Quran bicara panjang lebar tentang manusia, bagaimana penciptaannya, dari mana, apa yang harus dilakukan, kemudian nanti seperti apa kita itu. Jelas itu. Dan itu ada di ayat yang saya katakan tadi itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi ketika kita sholat itu kita yakin ketemu dengan Allah dan kita yakin kita akan kembali kepada Allah. Entah kapan kita nggak tahu itu. Ya usia kalau kita baca di buku ilmu pengetahuan itu usia harapan hidup orang Indonesia ini berapa tahun? Ngapunten Bapak, ngapunten J, ngapunten Bapak sampun pinten umuripun? 66, angkatan 66 beliau itu. Ada yang umur 70 di sini? Subhanallah. 70 berapa, Pak? 72. Usia harapan hidup orang Indonesia 72. Rata-rata. Rata-rata. Mungkin nanti semakin sini akan naik, bisa 80, 90 dan seterusnya itu. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kita lupa. Maka dalam sholat sebagai praktek meditasi itu remembering. Kita ingat kembali sebenarnya kita ini siapa. Di samping juga punya makna releasing. Apa releasing? Itu melepaskan. Melepaskan. Dari subuh, lalu kita kerja, yang ada dalam pikiran kita ini kan dunia terus ya. Dunia, oh gimana ini? Maka ada satu momentum kita melepas, releasing, menjaga jarak. Bahkan kalau kita baca tasawuf, baca akhlak itu ada ifa, ada zuhud, segala macam itu. Dengan ifa, dengan zuhud, itu tidak berarti kita ini tidak boleh kaya. Umat Islam harus kaya, harus punya harta. Tapi setelah punya harta, Ahmad Dahlan memberikan pelajaran moral pada kita.
Saya pernah nangis termehek-mehek. Nggak cocok jadi kokam kayaknya saya ini kan. Ada 2 buku yang membuat saya itu nangis. Pertama buku tasawuf yang ditulis oleh Abdul Haris Al-Muhasibi. Tipis, saya nangis itu habis subuh saya baca itu. Ya Allah, kok jadi begini ya? Kayak ditelanjangi kita itu membaca buku itu. Kayak ditelanjangi. Yang kedua, saya membaca bukunya Kiai Suja. Ya. Buku saya kira Pak Sirajuddin, Pak punya itu kan ya. Kecil itu Kiai Suja. Yang membuat saya termehek-mehek itu, Kiai Suja bercerita tentang episode kehidupan Ahmad Dahlan yang dia bilang Ahmad Dahlan nyaris telanjang. Nyaris telanjang. Apa bahasa Madura yang nyaris telanjang itu? Nggak perlu saya ucapkan karena di dalam masjid ini. Nyaris telanjang. Mengapa? Karena ketika perguruan Muhammadiyah itu menginginkan supporting budget, financial supporting, Ahmad Dahlan itu alih-alih minta sumbangan, dia lelang harta bendanya itu. Dia lelang harta bendanya itu. Dia hanya menyisakan baju yang dia pakai dan beberapa potong baju atau sarung, kata Kiai Suja itu. Saya nggak kuat. Mengapa? Kalau Ahmad Dahlan mengatakan hidup-hidupilah Muhammadiyah, saya bilang sama istri saya, Bu, kita ini bisa punya rumah. Kita ini bisa nyekolahkan anak-anak kita. Kita bisa beli ini dan itu dan seterusnya. Kita diberi kehidupan oleh Allah melalui Muhammadiyah. Saya 91 menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Satu pilihan yang sebenarnya berisiko. Tapi saya yakin setelah saya pelajari, saya ketemu dengan guru-guru saya harus mengajar di tempat ini. Saya bukan orang Malang, saya orang Madura. Bapak Ibu tahulah itu, tapi nggak saya jelaskan di forum ini. Saya bilang sama istri saya, kita ini bisa begini, bisa nyekolahkan anak, bisa ini. Inilah cara Allah memberi kehidupan kita melalui Muhammadiyah. Ahmad Dahlan mengatakan, kami tulis di kantor itu, jadikan kutipan, hidup-hiduplah Muhammadiyah dan jangan cari kehidupan Muhammadiyah. Dan sekarang berapa juta orang yang mendapatkan kehidupan dari Muhammadiyah. Saya ingin memberikan kesaksian. 91 saya lulus dari IAIN. Ketemu Sayyidina Allah Yarham Pak Malik Rajar. Yang kepadanya saya tidak pernah melupakan jasa-jasanya, cara dia mengajar, mendidik kami. Dek, saya cari kamu, beliau bilang. Saya juga cari bapak, saya bilang. Kamu datang ke kantor saya. Datang di kampus 2. Saya bayangkan rektor itu ada kokam di situ ya. Nggak ada Bapak Ibu. Saya masuk, jelek gitu. Ya Allah. Masuk. Dengeng itu. Masuk, Dek. Nggak ada protokol, nggak ada apa. Karena itu sekarang di kantor saya nggak ada protokol. Orang bisa masuk kapanpun itu. Tapi insya Allah orang semuanya berniat baik gitu loh. Masa datang kantor saya ini aja jelek gitu kan. Kalau jelek paling dia komplain nilai dosennya itu apa gitu, itu aja gitu kan. Masuk. Pak Malik bilang, saya butuh asisten. Saya butuh asisten. Ya udah mau habis jamnya itu ya. Tes, ada bagus ya. Saya butuh asisten, kata Pak Malik. Di Samsul ngajar di
IAIN ya, bilang. Mau beliau saya menjadi dosen tetap di IAIN. Entah gimana, saya secara spontan bilang, Bapak, saya mau mengabdi di UMN. Pak Malik kaget gitu. Agak gini gitu. Tapi kemudian beliau bilang, ya sudah kalau begitu kamu bikin lamaran. Saya pulang, besok datang buat lamaran, ini Bapak, udah kamu langsung kerja. Sangat simpel ketika itu. Sangat simpel. Nggak ada tes macam-macam. Tapi mungkin Pak Malik melihat ini ya. Seperti itu. 91 sampai sekarang. Sementara anak saya itu, yang sekarang di Jakarta, di Bekasi itu, 1 tahun di sini, 1 tahun di sana gitu. Kok bisa sekarang anak milenial itu? Kok bisa kamu, saya bilang. Ayah itu mulai 91 sampai 2002 di UMM terus, saya bilang itu. Memang beda sekarang. Tapi yang mau saya katakan adalah ada kehidupan di Muhammadiyah itu. Bapak Ibu kalau hadir kemarin di pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Surakarta, pidatonya Jokowi luar biasa. Pidatonya Jokowi luar biasa. Memberikan, pertama beliau berterima kasih pada Muhammadiyah. Saya terharu mendengarkan ini. Ini lepas soal pilihan politik segala macam ya, itu sudah move on lah kita ini. Beliau terima kasih. Karena apa? Muhammadiyah menurut beliau itu telah memberikan kontribusi terhadap penanganan COVID-19. Pemerintah dibantu. Dan Muhammadiyah itu adalah persyarikatan yang disiplin terhadap protokol kesehatan. Bahkan ketika COVID itu Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat Pak Ketum kita itu, Profesor Haidar Nasir itu melepas maskernya. Kemanapun nggak pernah dia itu. Sementara saya ini kadang saya buka, kadang lepas. Beliau terus rapat gitu. Nggak pernah lalu kemudian ditaruh diginikan, nggak ada itu. Beliau teladan kita semua. Teladan dalam produktivitas, teladan dalam semua hal itu. Teladan di dalam mengawal Muhammadiyah tidak ke kanan, tidak ke kiri. Istiqomah Muhammadiyah di tengah tarikan politik yang tidak karuan, dan sebentar lagi nanti tahun 2024 ketarik ke sana, ke cebong, kampret, kadrun, segala macam itu. Semua binatang muncul, sesi kebun binatang. Profesor Haidar tampil istiqomah, wasatiyah, berkemajuan itu. Seperti itu. Jokowi berterima kasih pada Muhammadiyah. Lalu Jokowi juga, Presiden Jokowi menyebut amal usaha Muhammadiyah. Dia sebut perguruan tinggi Muhammadiyah ada berapa, SMA-nya ada berapa, SMP-nya ada berapa, SD-nya berapa, PAUD-nya berapa, pesantrennya berapa. Jokowi mengatakan Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang sangat nyata pada pengembangan sumber daya manusia. Kalau kita baca surat An-Nisa ayat 9, wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa min khalfihim fi khalfihim. Ya. Betul. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu. Lupa, coba di An-Nisa ayat 9. Kok tiba-tiba lupa saya ini? Atau karena profesor berhak lupa ya? Iya, saya kalau dibilang di kampus itu profesor berhak lupa itu. Kalau ada mahasiswa dosen belum profesor kemudian lupa, berlapa profesor itu. Ya, meskipun Bapak Ibu mungkin nggak percaya kalau saya ini profesor. Biasa profesor itu kan botak ya. Ya, kalau nggak di depan di belakang. Tapi Prof Agus botak apa enggak ya? Oh enggak. Kalau botaknya di depan itu artinya pemikir. Kalau botaknya di belakang itu pinter. Nah, yang susah itu kalau botaknya depan, belakang. Artinya dia pikir dia pinter gitu loh. Nah ini ada profesor nggak botak. Prof Agus ternyata nggak botak juga itu. Lalu yang jadi pinter apa? Yang dipikir apa itu? Bapak Ibu baca An-Nisa 9 itu. Itu menarik.
Ini kadang-kadang bapak-bapak ini kalau buka An-Nisa, itu yang dibaca ayat tertentu itu. Ya Bu ya, bapak-bapak itu paling senang sama surat An-Nisa itu, tapi hanya ayat tertentu itu. Padahal ada ayat yang lebih penting, wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah kita takut kepada Allah untuk meninggal, kita takut pada Allah karena kita khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Yang lemah. Baik fisiknya, baik jiwanya, maka pendidikan itulah yang menjadi solusi. Alhamdulillah masjid ini punya pendidikan, Muhammadiyah punya pendidikan, dan kemarin Pak Jokowi mengatakan berterima kasih kepada Muhammadiyah karena Muhammadiyah telah memberikan sumbangan nyata, amal usaha kesehatan, amal usaha pendidikan dan seterusnya termasuk ekonomi, sehingga kemudian bisa meningkatkan sumber daya manusia. Inilah kemajuan Muhammadiyah yang harus kita rawat. Dan bagaimana kita merawatnya? Ya salah satunya melalui forum ini. Saya baru satu menjelaskan manfaat ini. Sebenarnya saya mau menjelaskan manfaat dari sisi intelektual dan sosial. Bapak Ibu mohon maaf, ini sudah jam 9:30. Saya harus membuka mewakili Pak Rektor di kampus. Saya berupaya untuk tidak terlambat, ya, karena wal asri innal insana lafi khusr. Itu surat yang diulang-ulang oleh Ahmad Dahlan. Kalau Al-Ma'un itu 3 bulan, Al-Ashr itu sampai 8 bulan. Karena saking terobsesinya Ahmad Dahlan itu. Karena tadi Pak Masuki benar itu, jangan terlambat. Kita ini kalau di Jakarta, saya pernah, ini waktu Muhammadiyah atau waktu yang lain? Saya baru ngerti itu. Kalau yang lain gimana Pak? Habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib. Kapan kita pertemuan? Habis maghrib. Jam 9 kan juga habis maghrib kan? Kalau Muhammadiyah dia bilang jam 08.00. Jam 09.00. Nah, saya kalau buka acara itu jam 8 belum datang, mari Bapak Ibu kita buka dengan membaca hamdalah. Buka. Karena yang hadir belum datang, kita sahur sebentar, saya bilang itu. Nanti dibuka lagi. Pak Sirojudin, saya minta maaf Pak, ini nanti kita lanjutkan di forum-forum berikutnya, mudah-mudahan berkenan, dan kalau salah mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Saat juga teringat pernyataan dari Badiuddin Zaman Said Nursi di salah satu literaturnya, dia menulis Al-Maktubat, di setiap akhir itu dia selalu menutup dengan Al-Baqi huwal Baqi. Yang kekal dialah yang kekal. Itu menarik bahwa pendapat kita ini nggak kekal, bisa salah. Mungkin apa yang saya sampaikan ini salah, mohon dimaklumi, karena saya juga belajar menjadi ustadz yang tadi dipanggil USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, guyon tadi.